Saya anak komunikasi. Memang sekolah saya jurusan komunikasi. Waktu saat kerja, saya masih dulu kerja di kantoran, saya 14 tahun di dunia manajemen. Ya, terakhir saya di Bank Permata. Saya jago merangkai kata. Jadi kalau doa tuh jago. Saya doa nggak pernah pakai kata semoga, mudah-mudahan. Enggak. Karena kata-kata semoga, mudah-mudahan itu adalah nggak yakin. Betul? Semoga yakin nggak? Coba kamu yang sering doa pakai semoga nih. Yakin nggak? Semoga kamu hidupnya masih kan gampang ya semoga. Kalau mudah-mudahan kamu hidupnya sehat ya, kaya raya ya. Mudah-mudahan bisa mudah bisa kagak. Ayo rasakan, sebuah kata aja itu penting banget. Yakin nggak? Kalau kamu pakai mudah-mudahan yakin nggak? Ayo rasakan, kamu kan suka pakai doa pakai mudah-mudahan. Yakin enggak? Enggak. Kan Allah yang mengajarkan kita untuk yakin. Dalam doa pun harus ya yakin. Yakin gak ada Allah? Yakin? Tuh, yakin gak? Berarti doa pun kita yakin gak? Harus yakin. Nah, maka itu dia. Seni berdoa pun kita kata-katanya harus yang benar-benar yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Minimal yakin deh. Bayangkan kalau kamu di mulut aja gak yakin. Kata-katanya pasti berarti kan di sininya kamu nggak yakin. Setuju nggak? Nah, jadi gimana bang? Berdoa itu kata gantinya dari mudah-mudahan ataupun semoga. Mau tahu? Mau tahu aja moto-moto bener. Dipakai ya kalau udah tahu ya. Dipakai. Karena ini sebenarnya ilmu nggak saya berikan di umum. Ini ilmu di kelas 2 hari selalu saya bilang di kelas 2 hari. Karena itu ilmu khusus. Dikit-dikit dibocorin, supaya apa? Supaya kamu terus belajar. Supaya kamu masuk kelas 2 hari itu, bahasanya tuh gitu. Jadi jangan kena luarnya doang, dalamnya harus dibenahin. Karena kalau kamu ngelapin luarnya doang, ibarat pintu jendela doang dilapin, dalamnya rumah gak pernah dibersihin, gak pernah dicabut akar rumput, bahkan semak belukar, kira-kira gimana? Tuh. Ketika kita berdoa, kita harus yakin. Maka kata-katanya adalah bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi bismillah. Ayo kita contoh doanya, kamu mau apa? Mudah-mudahan kamu jalan pulang selamat ya. Nggak yakin kan? Bisa mudah, bisa sulit kan? Mudah-mudahan kamu sehat, mudah-mudahan kamu sukses, mudah-mudahan kamu bahagia, mudah-mudahan kamu apa? Semoga kamu bla bla bla. Sama aja nggak? Sama. Coba kita ganti. Bismillah. Kamu jalan pulang selamat ya. Enak. Bismillah tuh artinya kita dalam lindungan kasih sayang Allah selalu. Bismillah. Kamu sehat. Bismillah. Kamu hidupnya langgeng, bahagia. Enak. Kita nggak mendahului Allah. Ya. Enggak Bang Wen, kata-kata mudah-mudahan tuh soalnya kita kan ya namanya juga kita berserah sama Allah. Iya. Coba diganti dengan bismillah. Berserah nggak sama Allah? Lebih berserah lagi. Bahkan lebih yakin dan berserah. Lalu gimana yang bukan orang Islam? Ya bahasa Indonesiain aja. Dalam lindungan kasih sayang Tuhan, dalam nama Tuhan bahasanya, apapun. Ya, itu. Dah itu aja satu yang saya bocorin buat di kelas 2 hari. Nanti kelas 2 hari itu hari Sabtu Minggu di tanggal 24-25 kita akan ketemu. Udah ada beberapa orang yang, nggak hadir di sini ya. Ya jadi kita akan ketemu untuk apa sih kelas itu? Kita akan mencabut akar dari semua program yang salah di bawah sadar. Bahasa itu batin. Yang membuat hidup kita kayak sekarang tuh bukan Allah, diri kita sendiri. Program-program lingkungan, keluarga yang salah. Kalau kita nggak hapus program itu, ibaratnya komputer nggak dihapus virus-virus itu, ya akan terus begitu aja kehidupannya. Terus, dan terus. Sampai kapan? Ya sampai habis masa hidupnya di bumi ini, dan bahkan ini yang lebih bahaya. Orang itu akan mewariskan kehidupan susah itu kepada anak dan cucu. Boro-boro dia mewariskan harta, boro-boro mewariskan ilmu, boro-boro mewariskan tauhid. Dia sendiri kagak punya. Yang dia punya adalah kesusahan, keruwetan pikiran, dan cara pola didik yang keliru. Akhirnya itu seperti rantai ke bawah. Semua generasinya
Dari kakek nenek, bapak ibu kita ke bawah lagi. Kalau saya lebih memilih cukup di saya aja regenerasi ini. Makanya saya belajar ilmunya. Dan ketika saya mendapatkan ilmu ini mau Allah semua. Saya selalu mempengaruhi orang-orang yang butuh untuk konseling, untuk healing sama saya. Saya bilang kamu belajar ilmunya sendiri, saya ajarin. Tapi ingat, jangan pernah minta gratisan. Karena apapun yang gratis itu kamu pasti akan diambil. Alam semesta itu sifatnya gitu, selaras, menyeimbangkan. Siapapun yang setiap waktunya, setiap harinya maunya gratis, pasti dia akan ada yang diambil sama alam. Pasti itu. Nah siapapun yang dia berkelebihan, memberi, hukum alam dia akan mendapatkan hukum alam. Boleh orang itu minta gratisan, tapi lihat, ada uang yang dia keluarkan, entah itu rumahnya rusak, anaknya sakit, kendaraannya juga rusak, apa pasti ada. Itu cara kerja Allah, hukum alam, sunatullah. Jadi ada istilah hukum alam, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mendapatkan. Ingat, jangan titik sampai di situ. Begitu kita semakin banyak mendapatkan, semakin banyak lagi kita memberi. Terus kayak gitu, terus. Karena banyak orang dia ngedapetin, terima kasih kantongin. Terima kantongin itu. Terima kantongin itu namanya. Bukan terima kasih ya. Bukan terima kasih. Namanya terima kasih adalah habis terima kita kasih. Dan terus tuh kayak gitu. Maka jangan heran orang yang kalau terima kasih dikantongin doang, oh, bang, buat saya kebutuhan saya aja masih kurang bang, buat ini, buat bayar utang. Itu permasalahan dia sebenarnya. Tidak bersyukur, cuman di mulut bersyukur. Ingat, bersyukur itu bukan ucapan. Bersyukur adalah perilaku, attitude. Ya perilaku, apa yang kita berikan itu yang bersyukur. Bukan saya bersyukur terhadap ini, tapi hatinya nggak selaras. Ininya bersyukur, ininya enggak. Kenapa? Dia masih resah terhadap hal yang belum terjadi. Dia masih mikirin bagaimana dagangannya untung. Dia mikirin bagaimana anaknya. Dia mikirin bagaimana suaminya. Dia mikirin bagaimana cucunya, bagaimana pekerjaannya. Itu tidak selaras dengan bersyukur yang dia ucapkan. Dapat. Ininya doang bersyukur, tapi ininya resah, overthinking, cemas. Itu bukan bersyukur.